buat judul yang bagus, yang kalau kamu masukin, ini harus pas semua ya, dengan sesuai dengan produknya, trafficnya nanti bagus karena nggak ada kata-kata spam. Kata spam kayak gimana tadi? Kata-kata yang termurah, terlaris, gratis ongkir, viral ya. Em, Kekinian masih oke karena banyak yang cari kekinian ya. Kayak kata-kata Korea juga masih oke, tapi em, Lebaran misalnya dimasukin baju Lebaran masih oke kalau memang baju Lebaran. 2024 nah jangan kasih tahun. Masukin tahunnya di mana? Nanti pas ngiklan kita masukin. Nah, teman-teman carinya gimana? Teman-teman nanti ke dashboard Shopee ya. Cuma saya waktunya juga nggak banyak hari ini ya. Jadi saya harus banyak materi saya singkatkan, padatkan ya supaya teman-teman dalam waktu yang singkat nih dapat banyak ya. Di sini dari produk klik ke performa produk. Lalu di set periodenya itu dibuat 30 hari terakhir. Ya. Nanti dipilih ya. Halaman produk dilihatnya ya. Lalu dilihat dari pesanan siap dikirim ke tingkat konversinya, teman-teman. Ya, tingkat konversinya itu penting. Ya. Lalu setelah teman-teman lihat dari ini, berarti teman-teman bisa tahu. Ya. Jadi traffic dilihat dari mana? Dari halaman produk dilihat. Ya, dan konversi di mana? Konversi yang di sana tuh, pesanan siap dikirim. Jangan ngambil konversi yang di atas tambah ke keranjang, soalnya itu orang belum beli. Masih ATC doang, ATC ya. Biasa yang hobi ngumpulin keranjang sampai 100 plus plus baru nanti pas ini di check out ini ya. Tambah ke keranjang. Tapi bagus kayak itu? Bagus. Teman-teman kalau ngiklan pas tanggal 2 mau lihat iklan gue jalan atau enggak, padahal belum ada sales. Lihat, yang nambahin ke keranjang banyak kan? Ya, kalau produkmu yang masukin ke keranjang itu banyak, tapi belum ada sales, itu potensi berarti produknya bagus sebenarnya. Cuman orang belum ada duit buat beli. Ya, pay letternya lagi maksimum, belum bisa dipakai biasanya. Ya, orang belum ada beli. Kalau event, mereka akan check out. Mudah-mudahan kalau teman-teman activationnya benar ya, dikirim broadcast chat, live yang benar, diingetin untuk beli, bisa beli. Ya, next kita akan lihat di sini. Jadi ini setelah kita filter, kita akan lihat nih tingkat konversinya berapa dan pengunjung produknya berapa. Ini contoh yang saya pakai, rata-rata konversinya adalah 1,87%. Jadi setiap 100 orang yang beli, 1 atau 2 transaksi. Ya, 1,87. Ya, hampir kedua lah ya. Nah, di sini kita mau pilih produk yang nilai konversinya di atas 1,87. Ya, berarti produknya bagus ya, konversinya di atas rata-rata toko. Dan kita mau pilih produk yang pengunjungnya tinggi. Pengunjungnya tinggi berapa? Ya, kalau dilihat dari sini yang di atas 1000 lah ya, 1000 per bulan. 1000 per bulan sebenarnya per hari cuma 30-an lah ya. Ya, tapi harus pilih yang di atas 100. Kalau di bawah 100 berarti konversinya belum real, belum cukup banyak untuk diambil datanya. Ya, oke. Jadi kalau di sini yang mau kita ambil yang mana? Di atas 1,87 itu paling atas ya. Dia konversinya 2,52. Aduh, coret lagi. Ya, jangan marah-marah. Ya, yang kedua juga masih bagus ya. Tingkat konversinya 4, ya. Jadi teman-teman pilih yang konversinya di atas 1,87. Cara lihat konversi toko di mana? Di dashboard data bisnis kita ya. Di data bisnis bisa dilihat. Lalu kita pilih yang mengunjungnya tinggi. Nah, ini adalah produk hero kita. Produk yang konversinya tinggi, pengunjungnya kurang tinggi, ini mau kita iklanin. Ya. Nah, selain dari ini, yang konversi jelek, ya, yang di bawah 1,87, yang pengunjungnya rendah, apalagi yang dua-duanya, itu nanti dulu, jangan diiklanin dulu. Harus diapain? Dibenerin dulu konversinya. Ya, gimana cara benerin konversi? Nanti kita akan bahas. Ya, tapi dibenerin dulu. Karena kita jualan barang 100, ada 100 SKU, nggak mungkin semuanya bagus buat diiklanin. Ya, pasti ada namanya, tempat kita ada jagoannya nih. Nah, jagoannya kita mau iklan. Ini cara cari jagoan. Ya, jangan sampai salah pilih jagoan.
teman-teman salah pilih jagoan, ya bisa kalah perang kita ya. Kita mesti kirim yang paling jago, ya superhero kita. Next, judul produk. Ya, saya akan bahas algoritma judul produk terbaru ya tahun 2024. Nah, sebenarnya saya udah sering bahas ini. Saya udah buat beberapa video saya yang viral ya di YouTube Cerita Om Botak. Biasanya orang tuh demen banget sama judul. Kenapa? Karena banyak orang yang masih pakai judul bukan sesuai dengan algoritma Shopee. Ya, Shopee itu kan robot ya. Kalau kita AI lah ya kalau zaman sekarang ya. Robot AI, Shopee itu nggak perlu judul-judul yang bagus untuk karyawan kita di gudang yang ngambil barang. Ya, seringkali kita ngambilnya gitu ya. Om, ini kenapa ada produkmu ada tulisan 0134? Ini kode apa? Oh, ini buat orang gudang buat ngambil barang biar gampang ya. Orang gudang saya kalau nggak ada ini susah ngambilnya Pak. Banyak barangnya tukar nanti. Nah, itu bagus buat gudangmu. Nggak bagus buat Shopee. Nggak bagus buat orang nggak nyari itu barangnya. Ya, ya kalau nggak kodenya panjang ya. Kalau nggak dia bikin motif apa ya, motif bunga mawar apa, sebenarnya di judul produk, di produknya nggak ada itu cuma buat supaya orang gudang kita nggak salah ya. Kalau orang gudang kita salah, kacau nih, nanti salah kirim ya. Teman-teman bisa pakai kode SKU di dalam Shopee, nggak perlu pakai di judul, nanti pasti print kelihatan, jadi nggak perlu masukin ke judul ya. Jadi algoritma judul yang baik. Next, apakah seperti ini teman-teman? Coba bantu saya ya. Menurut teman-teman di Zoom ya, dan teman-teman di sini, judul seperti ini efektif. Gila, ini efektif banget ya. Mind blowing atau ini kurang bagus? Coba teman-teman ya, kita voting dulu sebentar ya. Buat teman-teman coba ya, saya bilang dari Usman bilang kurang bagus ya. Ya, ada yang bilang nih bagus, efektif, biasanya penjualan 10.000. Wah, ada yang bilang kayak gini, mantap ya. Customer susah baca ya, kurang bagus. Ya, bagus ini ya. Ada bayi Om Botak saya masukin di sana, kalau teman-teman nggak lihat ya. Ya, bagus nih ya. Terlalu panjang, Shopee pusing bacanya ya. Kok tahu Shopee pusing? Nah, jadi teman-teman gini, pembeli itu belanja lewat apa? 95% lebih lewat apa? HP ya, aplikasi ya. Di aplikasi yang muncul di dulu kita berapa karakter coba? Ada yang tahu nggak berapa karakter? Nah, judul Shopee bisa berapa karakter sekarang? Judul Shopee bisa berapa karakter? 200. 200-an ya? Tapi yang muncul, kalau teman-teman search, muncul berapa karakter? Mungkin tergantung huruf besar atau huruf kecil ya. Biasanya yang mata tua itu fontnya lebih besar gitu ya. Itu fontnya lebih besar-besar, hurufnya lebih besar, itu biasa lebih sedikit. Ya tergantung HP sih. Tapi menurut saya kurang lebih 45-46 lah ya, termasuk spasi dan lain-lain ya. Kalau teman-teman pakai huruf besar lebih sedikit daripada yang pakai huruf kecil semua. Nah, itu yang akan dibaca oleh manusia. Kalau kita ngomongin manusia ya, setelah itu baru dibaca setelah orang ngeklik. Ya, jadi kalau mau dibilang yang paling penting yang mana? Paling penting adalah ya 46 karakter pertama, itu harus paling penting. Ya, teman-teman. Yang kedua adalah kata kunci yang kita perlu. Jadi kalau menurut saya ya, ini strategi orang jualan tuh beda-beda. Jadi belum tentu jelek ya. Tapi saya ini bahasnya dari sisi iklan ya teman-teman ya. Saya ini bahas dari sisi iklan. Kalau teman-teman yang nggak ngiklan mau bilang ini bagus, saya juga setuju. Mungkin ada yang pakai ini dan berhasil. Oke ya. Karena banyak juga kalau kita lihat yang penjualan tadi 10.000 plus pakai jurus-jurus kayak gini, nggak masalah ya. Tapi ini saya bahas dari sisi sebagai advertiser atau pengiklan. Buat pengiklan ini kurang bagus. Karena banyak spamnya. Spamnya seperti apa? Pertama, kalau teman-teman lihat ini, ada kata-kata yang nggak pas. Misalnya nih ya, oversize di sini. Menurut saya ini bukan oversize. Ya,
ini baju blouse, ya, bukan oversize. Terus kata-kata kayak warna, ya, menurut saya juga ini nggak terlalu relevan di judul. Orang nggak cari pakai warna kebanyakan, ya. Atau garis miring, strip, dan lainnya. Ya, jadi ada beberapa yang kurang pas. Nah, next. Kalau gitu, formula buat pasnya seperti apa sih, Om? Saya buat simple aja. Ya, teman-teman kalau sebagai brand, ini kan wajib ya, brand di depan. Kalau brandmu famous, famousnya apa? Di kategorimu, brandmu top. Orang kalau carinya Aqua. Nah, ini masukin. Tapi kalau brandmu nggak famous, jangan taruh di depan, taruh di belakang. Karena itu memenuhi tempat yang harusnya orang lihat pertama. Fungsi produk. Air minum. Kemeja pria. Ya. Fungsi produk. Orang pertama kali kalau sebut barang itu pakai apa? Masukin dulu di depan. Ya, karena saya ada case. Ya, waktu bedah ke saya, kliennya bilang, Om, saya baru masuk mall. Ya, saya baru masuk Shopee Mall. Dari orang Shopee Mall minta saya beresin judul saya. Ya, toko saya itu anggaplah ini seller fashion, ya, seller fashion di Jembatan 5 sini. Anggap namanya ini toko grosir fashion namanya. Jadi kalau kata RM-nya, saya harus masukin kata-kata itu karena itu brand toko saya, toko grosir fashion. Saya masukin di semua judul produk saya dan harus diganti. Ya, teman-teman nih waktu buka aplikasi kelihatannya toko grosir fashion, nggak kelihatan dia jual jeans, dia jual baju, dia jual apa, tokonya langsung drop. Orang nggak tahu dia jualan apa. Dan yang kedua, ketika ganti judul, algoritma juga langsung turun ke riset. Ya, jadi itu bukan sesat ya, tapi resiko masuk mall sih saya bilang ya. Karena kita harus waktu boarding itu harus diganti kan, sesuai ya. Mereka minta kadang-kadang, atau sekarang ada yang ketat, ada yang enggak ya. Jadi yang bagus adalah kita masukin fungsi produk. Kalau brand yang nggak famous, lalu taruh kata kunci yang menurut kita kalau orang mau cari produk ini pasti pakai itu. Kata kunci 1, kata kunci 2, 3, dan 4. Next. Ya, kata kunci nyarinya di mana? Ya, nyarinya di mana, Om? Nyarinya di nama search engine Shopee, ya. Teman cari di paling atas ya search engine Shopee, misalnya ini kan kemeja blouse, nanti munculnya apa? Nah, itu adalah kata kunci yang menurut Shopee relevan yang sering dicari sama seller lain, ya. Jadi kita akan masukkan kemeja blouse, nanti muncul loh kemeja blouse wanita, kemeja blouse wanita Korea, wanita modif dan lainnya. Teman-teman, dari sini jangan diambil semua, harus difilter lagi. Ya, harus kita filter lagi. Cara filternya gimana? Ya, next. Cara filternya kita pakai iklan Shopee. Bukan buat iklan, teman-teman. Kita lihat volume pencariannya itu berapa. Jadi teman-teman ini dilakukan di dashboard ya, maksudnya di desktop. Jadi kita memang jualan, kita encourage teman-teman pakai desktop buat jualan. Kalau HP itu ada limitasinya. Nah, ini enak kalau di laptop enak ya. Dicari kemeja blouse. Di sini volume pencariannya itu berapa per bulan. Yang nyari kata kunci ini di Shopee berapa? Ya, ada yang 3.000, ada yang 7.000, 16.000. Ya. Next. Jadi cari di sini. Nah, ini saya buat contoh aja untuk produk ini. Ya. Kemeja blouse ini saya cari ya pakai itu ya. Dan ini datanya bisa berubah-berubah. Tergantung apa Shopee waktu itu lagi generate berapa perhitungannya mungkin 30 hari terakhir. Kemeja blouse 54.000 search per bulan. Ya, kemeja blouse wanita 42.800 sekian. Kemeja blouse wanita Korea 10.000 ya. Baju leopard wanita 8.471. Nah, ini gede ya. Ini makanya jualan fashion emang paling gurih ya. Yang nyari banyak. Ya, baju wanita 2,793 juta. Atasan wanita 2,1 juta, kemeja wanita 3,9 juta, atasan blouse 20.000. Jadi teman-teman lihat ya. Mungkin pelajaran dari sini, teman-teman kalau jual kemeja, jangan terpaku pakai kata kemeja doang. Bisa pakai kata-kata baju, atasan, ya.
Itu semua adalah sinonim yang kalau kita pakai bisa menambah traffic organik ke dalam produk tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman jual, coba cari sinonim atau kalau dibilang wrong keyword, orang-orang sering misspell seperti apa, itu juga efektif untuk produk kita. Ya, jadi kalau saya gabungkan ini semua, kemeja blouse, leopard wanita, Korea atasan baju, saya akan dapat traffic sebesar 8,9 juta. Ini hitungan kasarnya aja, bodohnya aja lah, hitung kira-kira ya. Teman-teman, judulmu kalau dicari kayak gini, dapat berapa traffic organik per bulan? Ya, jadi judul itu harus jangan ada spam ya. Judul itu kalau digabungkan seperti ini yang cari banyak. Ini organiknya nanti bagus. Organiknya bagus kalau memang kata kuncinya sudah sesuai dengan produk kita. Ya, tadi kita jual kemeja leopard. Kalau sudah sesuai, ini akan menghasilkan judul untuk iklan produk serupa yang bagus. Hari ini kita bahas iklan ya. Saya nggak bahas judul, tapi judul ini harus dibenerin dulu sebelum iklannya bagus. Ya, kalau judulnya masih spam, kalau judulnya persentase klik atau CTR-nya jelek, iklan produk serupamu nggak akan bagus. Karena sudah sering kali kita di gaspol, di agensi, kita cara beresin iklan produk serupanya itu ganti judul. Tapi ada tapinya. Kalau ini produk hero, kita nggak berani ganti judul. Ya, nggak bisa. Jadi, biasanya kita kalau nggak buat duplikat, kalau untuk produk baru yang kita ganti judulnya. Ya, kalau memang ini masih hero. Kecuali kalau kita lihat dari cara ngelihat tadi ya, kunjungan traffic ke dalam produkmu ini bulan demi bulan makin turun. Nah, kalau makin turun, berarti kan lagi sakit nih produknya. Perlu kita kasih obat, diganti judul nggak apa-apa. Kalau sudah memang udah turun. Ya, tapi kalau lagi hero jangan diganti. Ya, ini untuk produk baru aja teman-teman ya. Jadi jangan setengah-setengah nontonnya ya. Begitu ketemu iklan di skip ya. Jadi ilmunya cuma setengah. Nanti semua ganti produk pada ngomel-ngomel semua om botak ya. Jadi boleh diganti untuk produk yang lagi turun trafficnya. Boleh diganti kalau untuk produk baru ya. Buat judul yang bagus yang kalau kamu masukin ini harus pas semua ya dengan sesuai dengan produknya. Trafficnya nanti bagus karena nggak ada kata-kata spam. Kata spam kayak gimana tadi? Kata-kata yang termurah, terlaris, gratis ongkir, viral ya. Kekinian masih oke karena banyak yang cari kekinian ya. Kayak kata-kata Korea juga masih oke, tapi Lebaran misalnya dimasukin baju Lebaran masih oke kalau memang baju Lebaran. 2024 nah jangan kasih tahun. Masukin tahunnya di mana? Nanti pas ngiklan kita masukin, tapi jangan masukin ya. Kata-kata yang memang spam, kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan produk itu, kata-kata yang berulang, misalnya kemeja pria atasan, kemeja lagi, jangan ya. Habisin kuota kita, jangan ya, kuota saya. Oke, next. Nah, buat teman-teman di rumah ya, di Zoom, saya kasih 2 produk ya, tapi kita nggak sempat untuk praktek hari ini ya. Coba teman-teman bikin judul produk yang baik dari misalnya dari produk Nivea ini atau dari yang kemeja pria ini. Coba teman-teman latihan buat judul mana yang nantinya bisa teman-teman aplikasiin untuk jadi suatu judul produk yang baik. Ya, coba nanti tulis aja di kolom komentar ya, di komen di bawah. Tulisin ya supaya teman-teman kita bisa praktek sama-sama ya. Biasanya juga ada yang nanya, "Om, ini kalau saya ATM dari produk-produk yang udah terlaris ya, pasti mereka udah riset judulnya dengan baik." Bener ya? Udah risetnya. Boleh nggak sih? Di copy, di kopas semua ya. Boleh, tapi jangan plek-plek ya teman-teman ya. Soalnya kalau plek-plek, bahayanya judulmu sama persis, reviewmu enggak. Ya kan? Judulmu sama persis sama mereka, hargamu enggak. Kamu lebih mahal. Ya, iya kan dia udah jualnya banyak, kita masih baru. Kemungkinan kita juga modalnya kalah sama dia, ya kan? Ya, jadi jangan plek-plek ya. Kalau mau 10-20 produk, kita gak ambil kata-kata yang bagus, kita riset, yang nggak spam yang mana, yang sesuai mana, kita buat judul yang baru. Ya bisa. Ya, jadi gunakan kreativitas itu, jangan plek-plek. Karena kalau plek-plek nanti iklan produk serupanya, produk dia akan muncul di bawah produkmu. Kalau plek-plek. Ya, oke. Ini jadi PR ya buat teman-teman di Zoom sama yang di sini ya, boleh difoto. Oke, next.
Jadi kesimpulannya, algoritma iklan produk serupa 2024. Jadi algoritma itu berdasarkan kata kunci judul. Kata kunci judul kayak gimana? Produkmu yang tadi itu ya, kemeja blouse wanita, atasan ya, atasan bawahan, bos ya, karyawan, nah ya itu kata-kata itu dipotong-potong sama Shopee. Setelah dipotong-potong itu akan disebarkan. Ya, jadi kata-kata itu harus pas, harus sesuai. Ya, jangan kasih judul-judul yang spam, yang tadinya buat orang packing nyari barang ya, yang buat admin kita supaya gampang update stok, jangan ditaruh di judul. Ya. Kalau brandmu belum famous, jangan taruh di depan. Ya. Yang kedua, harga kompetitif. Kalau hargamu itu kompetitif dibandingkan dengan produk dengan kata kunci serupa, iklan produk serupa ini akan sangat powerful, ya, very powerful. Ya, dan iklan produk serupa ini juga saya sarankan karena ini bidnya ini lebih kecil. Bid iklan produk serupa berapa? 150 ya, kita bisa. Kalau teman-teman pakai mode dinamis, itu bahkan bisa lebih murah daripada 150. Karena mode dinamis bukan cuma bisa bikin iklanmu naik, kalau produk serupa bisa naik 50%, tapi bisa turun 50%. Ya, kalau iklan produk pencarian berapa naiknya? 100%. Ya, kalau ini update terbaru ya 100%. Bisa naik, bisa turun tapi sekarang. Bukan cuma naik doang pada waktu event. Oke. Next. Yang dinamis itu maksudnya? Nanti ada pilihannya. Jadi kalau dinamis itu teman-teman kalau lihat pada waktu event kita nyalakan, misalnya bid kita 200, tapi kalau kita nyalain dinamisnya, itu bisa sampai 400 dibuat sama Shopee. Ya, jadi itu adalah mode dari dinamis. Nah, di sini kita akan lihat ya dashboardnya. Kalau pakai iklan produk serupa, nanti dashboardnya seperti ini. Ya, tapi karena keterbatasan waktu sebenarnya banyak banget yang saya mau sampaikan buat teman-teman ya buat update 2024 ini nanti ada kamu mungkin juga suka dan rekomendasi. Nah, teman-teman harus tes ya yang mana yang works. Cara pakai premium juga harus tepat. Biaya iklannya dan penjualannya juga nanti kita harus kontrol ya jangan sampai boncos di sini dari acosnya dan sebagainya.